Ayo. Yang pakai sistem kemudi ya, Bu. Hah? Yang pakai sistem kemudi. Oh iya, mesin, ada mesin, terus ada apa lagi? Mesin, sistem suspensi, Terus apa lagi? sistem rem, Sistem rem. Terus rem adanya di bagian apa? Ayo. di bagian pokoknya itu, Pak. Hah? Lupa lagi. Ya, coba si Febri, si Sandy. Pak, balikin dari desktop gimana, Pak? Oh, Google-nya di Google. Ini kan desktop tuh. Balikin di Google. Google-nya mana, Pak? Ini Google-nya. Oh, nggak kelihatan nih. Ini. Iya. Masuk lagi sini. Mana dia? Tadi Bapak pakainya apa? Google kan? Google Meeting. Google Meeting. Halo. Balik lagi, enggak balikin ke Google. Halo. Masih jalan nih. Digedein aja bisa nih. Bisa. Diapain? Klik aja. Ini. Iya. Nggak mau deh. Klik. Nggak mau. Ini apa ini? Kamera. Aneh. Apa di stop aja lupa. Halo. Hah? Biasanya dibuka tahun kita kan dibuka tuh. Makanya. Nanti Google-nya Bapak apakah betul atau bukan? Halo. Ini baru masuk lagi nih. Sirat. Halo. Tadi Sandy. Di. Halo Sandy. Yang tahu mesin mobil terdiri dari apa aja? Kita ulang lagi biar yang kemarin yang datangnya belakangan yang ngintip-ngintip biar ketahuan. Ini udah mulai banyak bergabung nih. Ayo. Halo. Abdul Aziz mana Abdul Aziz? Yes. Abdul Aziz. Ya. Ya. Mobil terdiri dari apa aja? Bagian-bagian dari kendaraan. Kemarin kita udah pelajari. Ya. Iya, apa aja? 1 mesin, 2 apa? 2 sistem suspensi, Pak. Iya, sistem suspensi. Suspensi bagian dari sistem apa? Ayo. Suspensi bagian dari sasis. Jadi 1 mesin, 2 sasis. Sasis dibagi lagi. 1 ada sistem suspensi. Terus kedua apa? Biar jangan lupa nih kamu udah kelas 3 nih. Ya. Iya, Pak. Iya, terdiri dari bagian apa aja? Ayo. Pak. Ada yang tahu? Ayo. Ada suspensi. Kemudian yang kedua apa? Ayo kedua. Kedua sistem rem, ingat nggak? Ya. Ketiga sistem apa?
Ayo, suspensi, sistem rem, ketiga sistem apa? Buka, itu kan materinya udah saya kirim lewat WA. Kemudi. Ya, kemudi. Nah, jadi ada mesin kemudi. Yang ketiga apa? Sistem suspensi, sistem rem, sistem kemudi. Kemudian habis mesin, sasis dibagi, ada sistem suspensi, ada sistem rem, ada sistem kemudi, terus satu lagi sistem apa lagi? Ayo. Ayo. Hah? Eng. Ayo. Sasis terdiri. Pelajaran materi kita nih sasis. PSKR, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Ya. Yo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi ada mesin, ada sasis, sistem kemudi, sistem rem, sistem kelistrikan. Ingat-ingat tuh ya. Ini udah dikasih catatannya. Sistem kelistrikan itu dibagi. Ada kelistrikan mesin itu seperti sistem starter, sistem alternator pengisian, kemudian apa lagi? Pengapian, tambah sistem kelistrikan, body, kemudian terakhir ada body. Coba kamu ulangin. Si Safik Mudika. Mana Safik? Safik Mudika. Ayo, coba ulangin. Sistem mesin. Terus. Body. Terus. Apa lagi dari tadi? Ayo. Ayo. Suspensi. Terus. Pendingin. Hah? Pendingin. Pendingin dari mesin. Udah apa itu doang, Bang? Hah? Itu doang? Itu doang. Ya. Ya, gimana sih? Berarti belum. Apa? Sistem kelistrikan tadi kan? Sistem kelistrikan dibagi dua. Sistem kelistrikan body. Ya, terus sistem kelistrikan mesin. Ya. Kelistrikan mesin dibagi lagi tuh, ada sistem starter, sistem pengisian, kemudian ditambah lagi sistem pengapian. Baru dah tuh kelistrikan body, terakhir body. Nah, kita ulangin. Bagian-bagian kendaraan itu terdiri pertama mesin. Satu mesin, ya. Memang agak sulit nih menjelaskan kalau produktif menjelaskan lewat Google Meeting ya. Ya kita udah mencoba ya, nanti mudah-mudahan kita akan terlaksana ya. Ada materi untuk produktif bisa dilakukan di bengkel. Mudah-mudahan kita lagi usahakan. Jadi satu bagian-bagian kendaraan, satu ada mesin. Kemudian ada suspensi. Suspensi dibagi menjadi sistem ada mesin, ada sasis, dibagi lagi beberapa sistem, ada suspensi, ada kemudi, ada sistem rem. Kemudian ada sistem kelistrikan dibagi lagi, sistem kelistrikan body, sistem kelistrikan mesin. Sistem kelistrikan mesin dibagi, ada sistem starter. Sistem starter itu buat menghidupkan kendaraan, jegrek. Kemudian ada sistem pengisian,
Karena pada saat setar, aki kondisinya berkurang kapasitasnya, kemudian diisi kembali oleh alternator. Kemudian ada sistem pengapian yang memercikan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar yang dilakukan oleh busi. Kemudian terakhir adalah bodi. Ada yang bisa ngulangin nggak? Ayo. Satu. Sapit. Satu apa Pit? Mesin. Mesin. Kedua. Suspensi. Sasis dulu. Sasis. Sasis terdiri dari mesin lagi. Mesin yang pertama, yang kedua sasis. Bagian yang kedua, pertamanya apa? Suspensi. Ya. Kemudian rem. Kemudian yang ketiga, sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan dibagi dua, ada kelistrikan mesin dan ada kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan mesin dibagi menjadi tiga, ada sistem starter, sistem pengisian, dan ada sistem pengapian. Ya, kemudian sistem kelistrikan bodi, kemudian bodi itu sendiri itu bagian dari kendaraan. Ya, kalau kamu pengen masuk keluar kepala, kamu ulang-ulangi berkali-kali. Yang namanya mobil, bagian-bagiannya terdiri dari mesin, sasis, terdiri dari suspensi, sistem rem, kemudi, kemudian sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, kelistrikan mesin, sistem starter, sistem pengisian, kemudian sistem pengapian, terakhir adalah sistem bodi kendaraan itu sendiri. Paham? Ya. Nah, sebelum masuk ke mesin, ya, mesin fungsinya ada yang tahu buat apa mesin? Ini kita jelasin nih dari awal pertemuan awal nih sampai akhir. Tahu mesin nggak fungsinya buat apa? Halo, Muhammad Akbar. Mesin fungsinya buat apa? Apa? Mesin fungsinya buat apa? Buat Ya. apa ya? Buat apa ya? Mungkin menaruh apa ya? Sistem gitu. Mesin. Buat apa ya mesin? Buat Ayo. susah Pak, udahlah. Wah. Jadi pada saat kita menghidupkan mesin, kan? Ini harusnya materinya kelas 1 nih. Pada saat kita menghidupkan mesin, di dalam mesin itu ada piston-piston. Benar? Piston disebut apa? Ayo. Pada saat kita starter kendaraan, nah saya mau tanya nih, kenapa pada saat kita menstarter kendaraan, kok mesin bisa hidup? Nah, pada saat kita menstarter kendaraan, kok mesin bisa hidup? Ada pertanyaan? Ayo. Ya karena ada sistem starter Pak. Iya, kenapa bisa hidup? Begitu starter, hidup tuh mesin. Pengapian Pak. Ya memang ada pengapian. Prosesnya gimana? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Ada tenaga. Iya, ada tenaga, itu hasil. Bisa ngejelasin. Starter, waktu starter kita switch start, kita operasikan, ya. Nah,
starter itu menghubungkan, di starter ada nama gigi disebut dengan apa? Kecil. Kamu belum banyak belajar, belum praktek sih ya. Itu namanya pinion gear. Ya. Jadi waktu kita menstarter kendaraan, pinion gear itu memutarkan ring gear pada flywheel. Tahu flywheel? Flywheel tahu nggak flywheel? Roda gila. Orang nyebutnya roda gila. Roda penerus, bahasa Inggrisnya flywheel. Ya. Paham? Ada roda gila. Ini baru masuk lagi nih, si Dodi Iskandar baru masuk. Dodi Iskandar. Ini dia lagi pulpen nih. Dodi Iskandar. Dodi Iskandar. Tadi yang baru masuk siapa aja tuh? Ya. Pada saat kita menstarter kendaraan, itu motor starter melalui pinion gear itu akan memutarkan flywheel. Ini buat ini aja nih, meresumnya sebenarnya udah nggak dipelajari lagi nih, karena materi ini ada di kelas 11. Ya. Flywheel itu berputar, berhubungan dengan apa flywheel? Ada besi kayak begini nih. Porsengkol ya kan? Paham? Flywheel, porsengkol. Porsengkol itu ada piston. Porsengkol berputar, piston akan berputar. Akan bergerak, bukan berputar. Flywheel berputar, porsengkol akan berputar. Porsengkol berputar itu menggerakkan piston. Pada saat itu, pada saat kita starter, berarti piston ada yang mau melakukan langkah pembakaran. Paham? Pada saat dia mau melakukan pembakaran, itu kondisi piston mau mendekati titik mati atas atau akhir langkah kompresi. Pada akhir langkah kompresi, busi memercikan bunga api, membakar campuran udara dan bahan bakar mesin hidup. Begitu mesin hidup, timbul yang namanya tenaga. Tenaga itu diteruskan ke flywheel kemana? Halo? 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 Tenaga itu diteruskan oleh flywheel kemana? Ini pada kemana nih yang lain nih? Halo? 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 Halo, Pak. Halo ya. Kemana? Diteruskan kemana? Halo? Porsengkol kali, Pak. Iya, porsengkol. Dari porsengkol kemana? Piston. Hah? Ayo, kemana? Porsengkol. Nih, lihat nih. Ini kelihatan gambarnya nggak? Enggak, Pak. Hah? Ini gambar ini nggak kelihatan. Yang tampil di monitor kamu gambar apaan? Hah? Oh. Ini ada gambar nih. PDF. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Hah? Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, nih ya. Nih coba perhatikan nih di sini nih, ya. Itu yang namanya mesin, itu kelihatan di bagian depan. Mesin itu kalau kita lihat mobil kayak begini nih, itu yang namanya drivetrain, itu meneruskan tenaga dari mesin, ya. Ini ada mesin tipe 2 nih, yang sebelah kiri adalah front engine, front drive, mesin di depan, kursornya kita digerak-gerakan nih. Mesin di depan, ya, menggerakkan roda depan. Jadi mesin menghasilkan tenaga
diteruskan ke roda lewat tran axle namanya. Itu front engine, front drive. Paham? Ya. Mesin di depan menggerakkan roda depan melalui tran axle. Jadi kalau mesin di depan menggerakkan roda depan dia pakai tran axle. Jadi persnelingnya namanya tran axle. Paham? Paham nggak? Oi. Ya. Jadi kalau mesin di depan menggerakkan roda depan itu nama tran axle, namanya tran axle. Persnelingnya namanya tran axle. Beda yang sebelah kanan. Mesin di depan menggerakkan roda belakang. Itu disebut dengan front engine rear drive. Mesin di depan menggerakkan roda belakang, ya. Kalau mesin di depan menggerakkan roda belakang dia pakai transmisi. Paham? Persnelingnya namanya transmisi. Paham nggak? Kalau mesin di depan menggerakkan roda depan persnelingnya namanya tran axle, ya. Paham? Oi. Yang lain pada kemana nih? Pada tidur. Nah, kalau mesin di depan menggerakkan roda depan, nama persnelingnya adalah tran axle. Mesin di depan menggerakkan roda belakang, itu nama persnelingnya namanya transmisi. Ini dia nih. Jadi dari mesin kemudian diteruskan oleh transmisi, dia menggunakan propeller shaft, batang yang panjang, kemudian ada gardannya di belakang berhubungan dengan roda bagian belakang. Sementara front engine, front drive, dia nggak menggunakan transmisi, tapi dia menggunakan tran axle, diteruskan ke roda depan menggunakan yang disebut drive shaft. Paham? Paham nggak? Hah? Nah, sekarang kita lihat satu persatu nih, ya. Tenaga dari mesin, tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Nah, ini dia. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin, nih, contoh. Nih ada mesin ya. Nah, untuk jenis front engine, front drive itu dari mesin terus kemana? Ayo. Dari mesin ke kopling. Dari mesin, ini mesin nih. Kemudian masuk ke klat. Tahu klat? Klat bahasa Inggrisnya nama ininya kopling. Kalau dia menggunakan transmisi manual, ya. Transmisi manual atau tran axle manual, itu dia masuknya, kalau dia pakai kopling berarti transmisinya transmisi manual. Dari transmisi manual masuk yang disebut dengan drive shaft nih, Kelihatan nggak? Dari drive shaft masuk ke axle, ya. Dari axle masuk ke tire dan wheel, roda dan velg, ya. Coba kamu sebutin untuk mesin front engine, front drive, urutan pemindah tenaganya itu pertama dari mesin, nih mesin nih, kemudian keluar ke tran axle. Kalau manual, ya, kalau pakai kopling dia manual. Mesin, klat, tran axle, manual, kemudian masuk ke drive shaft, keluar ke axle, dari axle kemudian dari roda ke ban. Paham? Halo? Dimas, gimana Dimas? Dimas? Paham? Coba sebutin untuk front engine, front drive, urutan pemindah dayanya dari mesin, kemudian ke klat, kopling, terus masuk kemana lagi? manual transel, Tran axle, kemudian keluar drive shaft, kemudian keluar lagi
ke axle, Axle, kemudian keluar lagi. ke trash wheel Ya, dan wheel. tire itu roda ya. Ya, Pak. Ban, roda dan ban ya. Paham ya? Paham, Pak. Untuk front engine, front drive. Ini saya kebut nih biar kamu ngejar masalah ini. Kalau belajar begini terus sih kapan kekejar materi nih. Nah, kedua, ya ini poros proposal sub begini nih. Ya. Nih, ini nih. Bentar. Ya, ini mesin nih yang warna coklat. Mesin. Kemudian dari mesin diteruskan ke kopling. Nih, coklat. Nih yang warna ini nih dalam nih. Ini adanya di dalam tren axle. Ya. Kemudian dari clutch atau kopling kemudian masuk ke ini tren axle. Ya. Tren axle kalau pakai kopling udah otomatis tren axle-nya manual. Ya, dari tren axle kemudian masuk ke sini nih. Namanya drive shaft. Nih lihat nih, drive shaft. Yang menghubungkan ada antara roda kiri dan kanan, ya. Dari drive shaft kemudian masuk ke axle. Nah, ini axle namanya nih. Nih, ininya nih kaki-kakinya nih yang berhubungan dengan ban tuh namanya axle. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kemudian dari axle, nah, baru terakhir nih ban, tire dan wheel, ban dan pelek, ya. Ban dari karet, pelek dari baja atau dari aluminium, ya. Paham ya? Jadi urutannya dari mesin, kopling atau clutch, tren axle, manual. Kemudian masuk ke drive shaft, kemudian axle, kemudian roda dan ban. Itu urutan pemindah daya kendaraan jenis front engine, front drive. Paham? Nah, sekarang kalau yang otomatis. Nah, lihat nih kalau yang otomatis. Itu dari mesin. Jadi kalau pakai tren axle otomatis itu giginya nggak gigi 1, 2, 3, 4, 5 mundur, bukan lagi itu lagi, ya. Kalau matic itu giginya itu tongkat persnelengnya atau tongkat transmisinya jenisnya P pakai huruf P itu singkatan dari parkir, jadi pada saat parkir digunakan. Kemudian R pada saat mundur reverse, ya. P R N itu netral. D itu drive, bisa gigi 1, bisa gigi 2, bisa gigi 3 tergantung penginjakan pedal gas. Kemudian ada 2, posisi kecepatan 1 dan 2. Kemudian ada L digunakan untuk jalanan yang menanjak atau menurun yang agak curam. Paham ya? Nah, untuk front engine yang menggunakan tren axle, ini mesin nih. Mesin kemudian lanjut ke namanya torque converter, kayak kue donat. Kalau kamu udah, ini harusnya kelas 12 sudah canggih nih. Ini ada yang disebut dengan torque converter, kayak kue donat. Ya. Dia nggak pakai kopling. Jadi orang kakinya buntung yang sebelah kiri masih bisa ngejalanin kendaraan. Paham? Yang nggak ada lengan kakinya copot, kaki kirinya nggak ada, dia bisa mengendarai kendaraan kalau dia pakai tren axle otomatis. Proses pemindah tenaganya itu dari mulai mesin, kemudian masuk ke torque converter, dari torque converter keluar ke tren axle otomatis, ya, automatic tren axle namanya. Kemudian dari tren axle otomatis keluar ke drive shaft tuh, lihat, perhatikan, jangan tidur. Ya, dari drive shaft keluar ke axle, ya, sama yang tadi. Kemudian dari axle keluar ke roda dan ban. Paham? Paham nggak? Halo? Iya. Coba sebutin.
Urutan pemindah tenaga pada kendaraan jenis front engine, front drive itu dimulai dari mana dulu? Coba sebutin. Dari mesin. Dari terus. mesin. Terus. Kopling. Manual transaxle. Itu yang itu. Ini yang matic. Oh, yang matic, engine, torque converter, automatic, transaxle, drive shaft, axle, terus ban sama pelek. Canggih, gitu dong. Semangat. Yang penting yang bisa. Ini kita ngajarin siap pakai nih. Kita bukan ilmu coba-coba, ilmu yakin. Karena saya udah 32 tahun di dunia industri. Ilmu saya itu bukan ilmu teori. Banyakan ilmu praktek. Ya. Kalau kamu bisa ngikutin, insya Allah dah. Kalau kamu mudah-mudahan kamu bisa kerja di dunia industri besar atau jadi wirausaha. Jadi wirausaha. Coba kemarin materi yang kamu pelajari, misalnya kamu pelajari sekarang sasisnya kamu gemarin dulu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke front engine rear drive. Tahu front engine rear drive? Apa yang dimaksud dengan front engine rear drive? Front engine rear drive, mesin di depan. Nih lihat nih, mesin di depan menggerakkan roda belakang. Kemarin waktu saya masuk waktu materinya Pak Yono kan saya beri tugas, ya, suruh cari mana jenis front engine front drive, kemudian mana jenis front engine rear drive. Untuk front engine rear drive, mesin di depan, ini perhatiin nih, menggerakkan roda belakang. Pertama, tenaganya dihasilkan oleh mesin, ya, oleh mesin yang ada di depan. Kemudian tenaga itu diteruskan dari mesin ke kopling, ya, klat, tetap dia pakai klat nih dalam ini. Kemudian dari klat diteruskan ke namanya ke transmisi, atau kalau dia menggunakan yang manual disebut dengan manual transmisi. Kemudian dari manual transmisi diteruskan ke propeller shaft. Orang bengkel jalanan nyebutnya kopel. Paham? Paham nggak? Kopel. Ya. Dari kopel diteruskan ke diferensial. Orang bengkel jalanan nyebutnya gardan. Ya. Udah papain ya anak. Ya. Dari gardan masuk ke apa namanya? Gardan itu disebut dengan diferensial atau disebut dengan apa? Ayo, diferensial disebut dengan habis diferensial. Ya, diferensial gardan. Habis gardan disebut dengan rear axle. Ya. Dari rear axle baru roda dan ban. Bedanya di mana di situ? Antara front engine front drive dengan front engine rear drive, bedanya di mana? Ayo, bedanya di mana? Propeller shaft, kalau yang atas, kalau yang mesin depan menggerakkan roda depan, itu kan diterusinnya dari kopling ke manual axle. Ya. Kalau yang ini diterusin ke manual transmisi. Iya. Kan kalau yang front engine rear drive kan pakai propeller shaft. Kalau yang front engine front drive pakai apa? Nah, ini udah mulai tertarik nih, enak nih belajar nih. Pakai drive shaft, ya. Iya. Jadi ada di depan semua, dari mulai mesin penggeraknya itu ada di depan. Kalau front engine rear drive, mesinnya aja yang ada di depan, tapi penggeraknya ada di belakang. Ya. Makanya untuk front engine mesin di depan, penggerak roda depan itu kebanyakan dipakai untuk kendaraan-kendaraan sedan, kendaraan penumpang. Tapi untuk front engine rear drive itu dipakai untuk kendaraan-kendaraan angkutan, minibus, ya.
Cuma akhir-akhir ini udah mulai keluar produksi kendaraan dari fungsi sebenarnya. Karena ujung-ujungnya duit. Ya. Kalau teori ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya jual sebesar-besarnya. Modal kecil untungnya gede, ya. Atau kalau orang Madura bilang beli kotoran, jual emas, ya. Karena yang namanya penggerak roda depan itu biaya produksinya lebih rendah dibandingkan penggerak roda belakang. Keuntungannya penggerak roda depan itu nyaman, lebih responsif, kemudian jarak antara tanah dengan lantai kendaraan itu lebih rendah. Jadi orang kalau pakai kebaya nggak perlu diangkat kakinya sehingga betisnya nggak akan terlihat. Tapi kalau jenis front engine rear drive karena dia menggunakan propeller shaft menggerakkan roda belakang tidak bisa dibuat rendah sehingga tinggi permukaan dari tanah ke lantai kendaraan jadi tinggi. Jadi kalau orang pakai kebaya mau naik kendaraan kebayanya harus diangkat sehingga betisnya akan terlihat, ya. Paham? Paham nggak? Nah, jadi kita ulangin, kalau mesin di depan menggerakkan roda depan itu tenaganya dimulai dari mesin, kemudian diteruskan ke kopling, kemudian diteruskan ke manual tran axle, kemudian diteruskan ke kopling, manual transmisi bukan tran axle, ya. Kemudian propeller shaft, itu yang gambar coklat nih. Nah, ini propeller shaft. Kemudian ke diferensial. Nah, ini. Ya. Kemudian ke real axle. Nah, ini real axle nih. Ya. Ini ke real axle. Nah, dari real axle nanti diteruskan ke roda dan ban. Ya. Nih, ke roda dan ban. Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut ke front engine rear drive tapi menggunakan transmisi otomatis. Mana jenis front engine rear drive yang menggunakan automatic transmisi, tenaga dari mesin ya kelihatan ya, yang penting jangan tidur. Kemudian diteruskan ke torque converter, namanya kue donat, dalamnya ada kue donatnya itu. Torque converter. Dari torque converter diteruskan ke automatic transmisi. Kalau tadi kan yang front engine front drive namanya automatic tran axle, automatic transmisi. Nih lihat nih di sini nih. Dari automatic transmisi diteruskan sama dengan yang manual, namanya propeller shaft. Nah, ya. Dari propeller shaft besi panjang atau namanya kopel, kemudian diteruskan ke real axle. Nah, real axle nih. Nah, real axle, paham? Ya. Dari real axle kemudian ke roda dan ban. Dari real axle ya. Kemudian terakhir roda dan ban. Yang digerakkan adalah roda belakang. Jadi materi kita udah cukup lumayan nih, banyak nih. Tinggal kamu aja dengan aplikasikan, kamu lihat ke sehari-harian. Contoh, kendaraan apa saja yang menggunakan front engine, front drive. Sebutkan merek dan tipenya. Coba, si Todo, halo. Todo. Ya, kamu sebutkan merek dan tipe kendaraan untuk mobil jenis front engine mesin di depan penggerak roda belakang, front engine front drive mesin di depan menggerakkan roda depan. Kamu sebutkan. Ayo, kamu udah kelas 12 nih. Jangan sampai kelas 12 ajar sampai Pak Ismet. Pak Ismet orang asra tuh. Kenapa kamu nggak bisa? Kan kamu yang akhirnya yang rugi.
32 tahun di dunia otomotif. Ya. Ayo. Kamu sebutkan merek dan tipenya untuk jenis kendaraan front engine front drive atau mesin di depan menggerakkan roda depan. Ya, misalnya contoh, saya kasih tahu, misalnya Toyota. Toyota yang kamu sebut, Toyota apa? Vios. Ya. Toyotanya Toyota Vios. Terus sebut lagi apa lagi? Misalnya Daihatsu. Daihatsu, contohnya yang penggerak roda depan, apa aja? Ayo. Saya kagak tahu Pak itu Pak. Ya, buka di Google. Bentar. Jadi biar ada gambaran kamu. Nih kamu nih udah terlena mendekati 3 tahun. Tapi sama kendaraan belum familiar. Honda, saya sebutin lagi nih Honda. Contoh Honda Brio. Mesin di depan menggerakkan roda belakang. Nissan Levina, mesin di depan menggerakkan roda belakang. Mitsubishi. Suzuki. Suzuki Pak. Suzuki R3 betul, mesin di depan menggerakkan roda depan. Terus Mitsubishi. Mitsubishi apa? Mitsubishi Expander. Adanya Honda Jazz. Nah, Honda Jazz masuk. Mesin di depan menggerakkan roda depan. Terus apa lagi? Mazda BRV. Honda Civic. Honda Civic, mesin di depan menggerakkan roda depan. Servi, ARV, Mobilio, itu seluruh kendaraan Honda itu penggerak roda depan, mesin di depan menggerakkan roda depan. Ya. Kalau mesin di depan menggerakkan roda depan, itu kendaraan itu nyaman. Ya, tapi kekuatannya berkurang. Lebih responsif kalau di jalan yang normal, tapi kurang responsif di jalan yang tanjakan atau yang mendaki atau yang menurun, karena dia sistemnya sistem penggerak roda depan. Penggerak roda depan, roda belakangnya ditarik, dia narik. Orang narik kan lebih berat dibandingkan ngedorong kan? Dorong lebih ringan, ya. Nah, sekarang kamu sebutin lagi nih. Untuk merek kendaraan apa aja dan tipe apa aja yang menggunakan mesin di depan penggerak roda belakang. Yo. Kamu udah terlena sih masalahnya. Terlalu lama dininabobokan. Ayo. Ayo. Toyota Yaris Pak. Yaris itu mesin di depan menggerakkan roda depan. Terios Pak coba. Terios apa Pak? Kenapa? Terios. Renault. Ya, mereknya apa mereknya? Sebutin mereknya. Terios Pak, Terios, betul. Daihatsu Terios, mesin di depan menggerakkan roda belakang. Terios ras sama. Kalau Terios punya Daihatsu, ras punya Toyota. Apalagi? Toyota Avanza. Toyota Avanza, mesin di depan menggerakkan roda belakang. Terus apa lagi? Yang pakai propel persat. Xenia apa Xenia? Xenia masuk, mesin di depan menggerakkan roda belakang. Apa lagi? Wuling Convero Pak. Wuling Convero, tetap masih mesin di depan menggerakkan roda depan. Fortuner Pak. Fortuner, mesin di depan menggerakkan roda belakang, betul. Apa lagi?
Pokoknya kita bikin tuh familiar dengan mobil, dengan kendaraan. Kalau udah familiar dengan kendaraan gampang. Kayak kamu kenal perempuan ya kan? Karena kan udah Pak. Angkot. Angkot. Iya benar, angkot carry, Suzuki carry. Menggerakkan mesin di depan, menggerakkan roda belakang. Angkot itu pokoknya kendaraan-kendaraan yang buat penumpang. Buat penumpang, buat barang, buat nyari duit. Pasti dia menggunakan mesin di depan, menggerakkan roda belakang. Pokoknya kalau buat nyari duit karena dia kuat. Mudah-mudahan kamu familiar dengan kendaraan. Kalau udah familiar dengan kendaraan enak, ngapain aja enak. Kayak kita kenal perempuan, ngapain aja enak. Ngebayangin aja udah enak. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk, kita lanjutkan. Nah, dari mesin turun ke kopling. Betul? Ya, dari mesin, jadi untuk mesin baik di depan maupun mesin di depan penggerak roda depan maupun mesin di depan penggerak roda belakang, itu urut tenaganya pertama dari mesin keluar ke kopling nih, kayak begini nih kopling nih. Ini namanya kopling, klap. Kopling atau klap itu dipakai untuk kendaraan yang menggunakan tran axle manual untuk front engine front drive atau transmisi manual jenis front engine rear drive. Nah, ini kopling. Jadi untuk yang otomatis maupun manual, otomatis nggak pakai kopling, manual pakai kopling. Nah, kopling kendaraan ini memungkinkan tenaga mesin yang digunakan dilepas dengan pengoperasian pedal kopling nih, pedal kopling. Jadi kalau pedal kopling ditekan, timbul tenaga, baik tenaga dari penekanan pedal kaki kemudian ditambah tekanan dari hidrolik master cylinder, kemudian mendorong. Di sini ada yang disebut dengan release spoke. Ini release spoke nih namanya nih. Kemudian menekan, ini nih yang bulat nih kayak lahar, namanya release bearing. Release bearing melalui pegas diaframnya tertekan sehingga kopling bebas. Ini namanya kopling. Paham? Jadi kopling ini fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Paham, you know? Menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi, ya. Kemudian yang ke cara kerjanya. Tadi udah dikasih tahu nih, kita lihat nih bagian-bagiannya. Satu adalah pedal kopling. Ini dia nih pedal kopling. Nomor 2 adalah batang pendorong atau disebut dengan push rod. Yang ketiga disebut dengan silinder master atau master silinder. Yang keempat disebut dengan selang hydraulic hose. Yang kelima disebut dengan release bearing. Release spoke bukan release bearing, atau bahasa Indonesianya silinder pembebas. Kemudian silinder pembebas berhubungan dengan garpu atau sipok. Garpu pembebas. Kemudian dia akan menekan yang namanya cover valve, cover klap, ya. Jadi kalau dibuka itu yang namanya kopling, ini seperti ini. Waduh, terbalik. Kelihatan nggak? Lihat nih. Jadi kalau dibuka, ini nih, ini namanya flywheel. Halo. Woi, tidur. Ya, Pak. Ya, ini namanya kopling, flywheel nih, flywheel atau roda gila. Dia berhubungan dengan poros sengkol. Ya. Kemudian flywheel berputar, dihubungkan dengan ini nih, namanya kopling, kanvas kopling, atau yang disebut dengan disklat dari asbes. Kemudian ditutup oleh koper klat namanya nih.
dari koper klat, kemudian ada yang nomor 4 disebut dengan bantalan bebas atau release bearing. Ya. Release bearing kemudian dihubungkan dengan release spoke. Nah, jadi cara kerjanya dibagi 3. Nah, ini kita lihat nih. Ada 1 pengoperasian secara mekanik. Nah, ini nih yang A. Ini yang A nih. Pengoperasian secara mekanik, pedal kaki neken pedal kopling, itu namanya pengoperasian mekanik. Kemudian ada pengoperasian hidrolik. Nah, ini hidrolik nih yang B nih. Jadi pada saat kaki menekan pedal kopling akan mendorong push rod akan mendorong piston, minyak yang ada di master cylinder akan dikeluarkan, kemudian mendorong release cylinder mendorong release spoke mendorong release bearing menekan ini nih diaphragm spring tertekan sehingga flat coupling bebas, sehingga tidak terjadi penerusan tenaga dari mesin ke transmisi. Paham nggak? Halo ya. Nah, ya. Ini bahannya kalau kamu mau, ini bahannya kayak udah dikasih belum nih? Udah dikasih belum? Kalau belum ntar kita kasih. Jangan takut, ya. Kita kirim lewat wali kelas. Nah. Wah, kok balik lagi nih? Ada sampai di sini ada yang mau tanya belum? Kalau nggak ada tanya kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan ke sini kalau nggak ada yang tanya. Nah, ini namanya tren axle atau persneleng yang dipasangkan pada kendaraan mesin di depan jenis roda depan, penggeraknya roda depan. Di dalamnya terdapat banyak beberapa gigi. Ya, itu nih transmisi ini nih, yang A. Dalam satu kotak dia sudah include, sudah termasuk ada diferensialnya. Enggak seperti mesin di depan penggerak roda belakang. Ya, transmisinya sendiri, diferensialnya sendiri. Kalau yang tren axle mesin di depan penggerak roda depan itu transmisi dengan tren axle dengan diferensialnya jadi satu, berhubungan dengan drive shaft kemudian diteruskan ke roda-roda. Nah, kalau dia menggunakan transmisi manual kayak begini nih. Kalau dia menggunakan transmisi manual, ya. Ini mesin nomor 1, nomor 2 kopling, nomor 3 poros input. Jadi di transmisi di dalamnya ada input shaft. Kemudian nomor 4 lengan-lengan hubungan, link. Nomor 5 tuas pemindah, stick transmisi namanya, tuas pemindah. Yang nomor 6 output. Yang nomor 7 diferensial atau gardan sudah jadi satu dengan tren axle. Yang ke-8 poros penggerak atau disebut dengan drive shaft. Yang ke-9 adalah ban roda dan ban. Ya, jadi transmisinya ada di sini nih. Ya, ini transmisi nih di sini nih. Bang. Nah, kalau kita lihat transmisi kerjanya kayak begini nih, tuh. Ini yang manual. Transmisi manual di dalamnya itu ada banyak beberapa gigi yang digunakan untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4,
gigi 5 dan gigi mundur. Ya. Jadi 1 di dalamnya. Nah, ini kita lihat. Ya. Kalau kondisi netral, itu masing-masing gigi berputar sekehendaknya sendiri. Ya. Coba diperhatiin. Kamu lihat deh dengan seksama, ya. Mana gigi 1, mana gigi 2, mana gigi 3. Nih, nanti dikasih tugas nih. Pada saat kendaraan mau jalan, ya, itu diperlukan gigi berapa? Mulai jalan gigi berapa? Kemudian setelah jalan gigi berapa? Kemudian kecepatan tinggi pada kayak posisi gigi berapa? Coba deh, ada yang bisa jelasin nggak? Kamu biar rata-rata kan punya motor semua kan? Coba deh kamu diskusi dengan teman-teman kamu deh. Yo, kok pada saat mau jalan pakai gigi 1? Begitu sudah jalan pakai gigi 2. Begitu jalan lagi pakai gigi 3. Jalan lagi pakai gigi 4. Kemudian pakai gigi 5, kalau motor gigi 5 nggak ada, gigi 4. Kemudian mau nyalip, kok kenapa kecepatannya dikurangin? Coba deh kamu diskusikan dengan teman-teman kamu deh, ya. Nanti akan saya kembali lagi berikutnya. Coba diskusin. Oi, ngopi. Cabut. Tuh gigi lu bolong nggak? Keluar yuk, semua yuk, keluar. Oke, cabut ah. Keluar. Bottom. Bacot, monyet. Anjing. Bottom. Naon. Atuan coba Lu sebutkan nama-nama mobil. nggak tahu Pak, saya kurang paham. Anjing lu kayak pamer pada lu. Gue juga kan lu pada bangke. Nama-nama mobil. Gak ada yang tahu. Saya nggak paham. Orang emang nggak tahu, nggak paham anjing. Lu lagi kawean. Nggak paham. Nggak paham sama mobil. Oh benar pada keluar. Bejat. Sama kayak lu ya. Itu bego itu gigi apa itu maksudnya gigi palsu apa gigi? Oh, gak ada akhlak bego. Atuh bingung ya. Agak gua bangke lah. Itu mah tugasnya hanya untuk motor-motor yang gigi. Gigi 1 bulan, gigi 2 bulan. Bacot lu. Orang lu pakai beat aja lagu. Diem aja dah. Manggil di bed. Dah lah. Metik diem. Dimas, jawab lu. Daripada motor Hayabusa lu gua bakar. Bitmetik si Todo. Mana ngerti ya tuh. Ngerti gua cuma gigi 1 tahan gas, rentakan lepas. Lepas kemana goblok? Nyubrak.
Dok, gue pengen keluar dulu, Dok. Masukin lagi ntar, Dok. Enggak. Gue juga mau keluar aja. Suara gue pelan anjing ini. Kocak gak ada nelpon. Kenceng lai, bohong lu. Pelan banget ini gue deket kuping ngomong gini anjir ini. Gak ada nelpon. Aduh, ngantuk gue. Ya. Febri, kesini sekarang nih. Dimas. Ya Mas. Dimas, halo Dimas. Dimas. Oi. Dimas, halo Dimas. Dimas. Mas. Pada kemana nih? Sapik. Halo Sapik. Halo Sapik. Dodi Iskandar. Dodi. Waduh. Halo Dodi. Aduh, sare ya kok. Hah? Gimana? Dodi. Gimana? Kenapa kok? Nih, tadi kan udah saya kasih tugas. Kenapa kok pada saat kita mau mengendarai kendaraan, naik motor, pada saat mau jalan kok pakai gigi 1? Sudah mulai jalan pakai gigi 2, jalan pelan pakai gigi 3, kemudian jalan cepat pakai gigi 4, kemudian mau nyalip harus turun kecepatan atau putaran diturunkan. Kenapa? Waduh, pada ngilang dulu sih. Ketahuan yang ngilang nih, masuk lagi. Apa? Iya. Ayo, kenapa? Nggak tahu Pak, paham. Nggak tahu gimana dulu 12. Jadi gini, ya. Kendaraan begitu mau dijalankan berarti mesin dihidupkan. Ya, betul. Betul nggak? Halo? Betul Pak. Pada saat mau menjalankan kendaraan, mesin dihidupkan. Mesin dihidupkan lewat starter. Begitu lewat starter, putaran mesin naik. Maka terjadilah proses pemanasan. Makanya mobil-mobil sekarang itu begitu mulai dihidupkan, mesin hidup, putarannya langsung naik, nanti akan turun perlahan-lahan sesuai dengan kenaikan temperatur air pendingin. Ya. Setelah temperatur tercapai, mobil mau dijalankan, injek kopling. Paham? Begitu injek kopling pakai kaki kiri, ya, kaki kanan injek pedal gas. Sebelum menginjak pedal gas, transmisi atau persneleng atau tren axle dipindahkan ke posisi gigi 1. Begitu masuk posisi gigi 1, lepas pedal kopling secara perlahan-lahan, injak pedal gas secara perlahan, maka di situ akan terjadi yang disebut dengan sinkronisasi antara tenaga yang dibutuhkan pada saat kendaraan akan bergerak dengan putaran mesin. Setelah lepas pedal kopling, kendaraan mulai meluncur dengan kecepatan rendah. Paham? Paham nggak? Oke. Begitu mulai meluncur dengan kecepatan rendah, pedal kopling diinjak kembali, pindah ke posisi gigi 2, lepas pedal kopling secara perlahan, tambah penekanan pedal gas, kendaraan akan meluncur dengan kecepatan yang lebih tinggi dari posisi gigi 1. Itu ceritanya. Begitu kendaraan sudah jalan kecepatan rendah,
kecepatan harus ditambah dengan menginjak pedal kopling. Pedal kopling diinjak, pindah ke gigi 3, ya, lepas pedal kopling, pedal gas harus diinjak. Maka terjadi kecepatan kendaraan. Paham? Wah, ini Sandi baru bergabung lagi nih, kemana aja ente? Ya, begitu masuk ke gigi 3 kecepatan bertambah lebih cepat dibandingkan gigi 2. Injak lagi pedal kopling, pindahkan ke gigi 4. Ya. Kemudian lepas pedal kopling, kemudian pedal gas diinjak, maka terjadi penambahan kecepatan. Kemudian kendaraan akan meluncur dengan kecepatan yang lebih tinggi dari posisi gigi 3, gigi 3, maka pindahkan lagi ke posisi gigi 5. Pedal kopling diinjak, pindahkan transmisi ke posisi gigi 5, kemudian lepas pedal kopling, kemudian penginjakan pedal gas ditambah sehingga kendaraan akan meluncur dengan kecepatan tinggi. Ya, hal ini diperlukan karena pada saat kendaraan mulai jalan, gear rasio bertambah, kecepatan berkurang. Pada saat mulai jalan, kecepatan lambat, gear rasio berkurang, kecepatan bertambah, dan seterusnya. Begitulah kondisi yang dilakukan oleh kendaraan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, di transmisi itu terdapat gigi-gigi. Ya, ini ada gigi-gigi nih. Ada gigi A dan ada gigi B, ya. Gigi A poros input, gigi B poros output, gigi C yang menuju ke roda dan ban atau lewat diferensial. Ya. Nah, kita lihat sekarang posisinya nih. Pada saat posisi gigi 1. Halo, tidur nggak? Halo. Woi. Yang lain? Yang tidur nggak yang lain? Enggak, ya. Pada saat posisi gigi 1, ini gigi 1 nih. Ya, putaran dari mesin diteruskan masuk ke roda gigi 1. Jadi yang menggerakkan kecil, yang digerakkan besar. Kemudian masuk ke diferensial, keluar ke rel axle, kemudian ke roda-roda. Jadi yang menggerakkan roda giginya kecil, yang digerakkan roda giginya besar, sehingga terjadi gear rasio besar, momen besar, tenaga besar, tapi kecepatan berkurang. You know? You know? Hah? You know? Nah, sekarang kita lihat lagi posisi gigi 3 nih. Nah, gigi 1, gigi 2 sama. Ya. Cuma bedanya giginya ini nih, yang satu di sini, yang satu di sini. Lihat deh. Tuh, 1, 2 sama, tinggal pindahin aja. Kemudian gigi 3. Nah, pada saat posisi gigi 3 beda lagi gigi 3. Gigi 3, gigi 4 jadi 1. Pada saat posisi gigi 3, putaran dari mesin diputar ke roda penggerak yang menggerakkan cukup besar, yang digerakkan kecil. Sehingga keluar kecepatan, tenaga berkurang. Tenaga momen berkurang, kecepatannya bertambah. Gigi 3, gigi 4 sama. Ya. Kemudian gigi 5. Nih, lihat ini. Nah, gigi 3, gigi 4. Di sini nggak ada gigi 5, langsung gigi mundur. Ya. Gigi mundur, dia beda. Di sini ada yang disebut dengan apa? Itu disebut dengan apa? Ya, disebut dengan apa? Reverse idle gear. Jadi ada yang membalikan posisi yang digerakkan, ada perantara namanya reverse idle gear. Jadi ada reverse gear, ada reverse idle gear, kemudian ada half slip, kemudian ada output sub. Jadi kebalikan, itu gigi mundur. Ya, ada paham sampai sini? Itu train axle.
Nah, kemudian untuk mobil-mobil ini kita perkenalkan, walaupun kamu belum mengerti banget, kita perkenalkan, dipaksa untuk mengerti yang disebut dengan SMT atau Sequential Manual Transmission. Ya, jadi ini istilahnya transmisinya sudah menggunakan Electronic Control Unit. Ya. Bahasanya istilahnya SMT, Sequential Manual Transmission. Jadi pengoperasian giginya itu bisa dua, lewat ECU atau lewat tuas. Ada yang lewat tuas, ada lewat pedal kopling. Cuma keuntungan ini, SMT ini tidak ada pedal kopling. Ya. Jadi berdasarkan switch-nya aja gini. Nah, contoh. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Jadi apabila switch, ini disebut dengan tuas pemindah switch, ya, digerakkan, itu di sini ada berapa sensor yang bekerja. Begitu sensor bekerja, ECU atau disebut juga dengan Electronic Control Unit, itu akan mengaktifkan pompa hidrolik. Pompa hidrolik akan mengaktifkan aktuator. Aktuator ini akan mengaktifkan gigi-gigi yang ada di transmisi, ya. Sehingga nanti itu akan menyebabkan gigi-gigi akan beroperasi sesuai dengan kondisi ECU-nya lewat sensor-sensor yang diterimanya. Itu untuk jenis Sequential Manual Transmission. Jadi yang memerintahkan adalah ECU, bukannya manual transmisi. Ya. Kemudian ada lagi yang kalau tadi masih transmisi biasa pakai ECU, sekarang transmisi otomatis atau transaxle otomatis, ya. Itu dia tidak pakai gigi-gigi lagi seperti yang dilakukan oleh transmisi atau transaxle konvensional. Ya, di sini dia itu yang namanya transmisi otomatis, itu posisi stick transmisinya beda dengan stick transmisi konvensional. Kalau yang otomatis dilengkapi dengan torque converter nih, yang kayak kue donat bulat, kemudian ada gigi-giginya disebut dengan planetary gear nih, Kemudian di bawahnya itu ada saluran hidrolik yang disebut dengan hydraulic control system. Jadi tekanan hidrolik, tekanan hidrolik yang di bawah ini atau disebut dengan hydraulic control system itu secara otomatis memindahkan gigi-gigi sesuai dengan kecepatan kendaraan lewat penekanan pedal gas atau posisi selektor. Ya. Nah, terdiri dari torque converter, kemudian di dalamnya ada pompa oli, kemudian di sini ada gear, planetary gear unit, kemudian ada vehicle speed sensor yang mendeteksi kecepatan kendaraan, ya. Vehicle speed sensor yang nomor 4. Ya, ini yang nomor 4 nih. Kemudian yang nomor 5 ada counter gear speed sensor, ya, counter gear. Nomor 5 ada counter gear speed sensor, ya, ini yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 ada input turbine speed sensor, nomor 6. Kemudian nomor 7 ada sensor-sensor, ya. Sensor-sensor kecepatan kendaraan dan semacamnya. Ada 8 mesin dan engine ECU. Ini mesin, engine ECU. Mesin dan engine ECU atau Electronic Control Unit. Kemudian yang ke-9 katup solenoid, ya. Kemudian yang ke-10 Hydraulic Control Unit, nih bagian belakang ini. Yang ke-11 adalah tuas pemindah daya. Ini dia. Sekarang bagaimana kerjanya? Kerjanya gini, ya. Jadi transaxle otomatis atau transmisi otomatis terkontrol penuh secara hidrolik. Jadi dia menggunakan hidrolik menggerakkan gigi-gigi yang ada di planetary gear unit. Ya. Cuma bedanya
Kalau yang pakai elektronik kontrol transmisi yang nggak full hidrolik, itu dia menggunakan ECU aja bedanya. Ya. Sekarang kita lihat nih. Di transmisi otomatis, ini buat gambaran aja biar kamu ini, itu terdapat yang namanya torque converter nih, torque converter. Ya. Torque converter ini itu isinya itu fluida atau minyak transmisi otomatis. Fluida, paham nggak? Halo? 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 Dimas? Muhammad Aryo? Yandi? Nih inget nih, jangan saya jelasin kabur. Masalah saya kalau lagi ngejelasin nggak bisa ngelihat kamu. Di dalam torque converter itu di dalamnya itu ada minyak. Ya. Minyak yang satu dihubungkan ke force output, ya. Force output itu ke transmisi. Yang satu berhubungan dengan mesin, power input namanya. Ya. Di dalamnya ini ada yang disebut dengan pump impeller ya, nih pump impeller. Kemudian ada turbine liner. Mereka berdiri sendiri seperti kipas angin kerjanya. Kipas angin yang satu diberi aliran listrik nih yang berhubungan dengan mesin nih. Yang satu enggak. Pada saat kipas angin yang diberi aliran listrik berputar, kipas angin yang tidak diberi aliran listrik berputar apa tidak? Halo? Halo? Kipas angin yang diberi aliran listrik pada saat berputar menghembuskan angin, kemudian akan meniupkan angin ke kipas angin yang tidak diberi aliran listrik. Kipas angin yang tidak diberi aliran listrik berputar atau tidak? Ayo. Berputar, Pak. Berputar. Berputarnya karena apa? Karena kan diiniin sama yang ada listriknya. Itu prinsipnya kayak gitu, ya. Prinsipnya kayak gitu. Jadi mesin berputar, transmisi ikut berputar, itu prinsipnya. Nah, kemudian di transmisi otomatis itu terdapat pompa oli nih. Jadi oli itu diputar lewat force output. Ya, di sini ada body, ya, body depan. Kemudian ada driven gear nomor 2. Kemudian ada drive gear itu yang digerakkan. Drive gear yang menggerakkan. Force output akan menggerakkan yang disebut dengan drive gear. Drive gear menggerakkan driven gear. Driven gear digerakkan oleh drive gear sehingga drive gear akan memutarkan driven gear berputar. Cuma karena diameternya berbeda, maka akan terjadi perubahan ruang dari mulai mengecil ke membesar atau dari membesar ke mengecil. Disitulah akan terjadi yang disebut dengan pemompaan. Nah, kalau planetary unit giginya banyak nih, ya, itu gigi-gigi tuh, ada intermediate shaft. Nah, ini giginya banyak di sini nih, ya. Cuma gigi-gigi itu digerakkan nggak langsung, tapi menggunakan yang disebut dengan hydraulic control system seperti ini nih, ya. Paham nggak? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Ya. Kamu ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita ulangi lagi sekarang. Yang belum diabsen siapa nih? Coba saya sebutkan nih. Febri udah ada, Febri. Masuk nggak Febri? Halo. Febri. Febri. Febri, Sandi. Abdul Aziz. Yandi, Febri kagak ada.
Febri. Hadir Abdul Aziz. Nah, Febri nggak ada. Sandy. Ada. Febri ada nggak? Ada. Nggak ada, ngilang. Sandy. Sandy. Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Abdul Aziz. Hadir. Abdul Aziz hadir. Ya. Abdul Aziz. Yandi. Yandi mana Yandi? Yandi. Aduh, tidur ini mah. Yandi, aduh. Safik. Safik. Safik hilang juga. Todo. Todo mana Todo? Halo, Pak. Ada. Hadir, Pak. Todo ada? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Hadir. Coba. Mana Todo? Hadir, Pak. Hadir. Todo. Muhammad Aryo Ribai. Muhammad Aryo. Aryo. Ada, Pak. Mana? Ada. Nggak ada. Ada dia, Pak. Ada nggak? Orang lagi. Ada. Waduh. Awalnya doang. Dimas. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Mana Dimas? Hadir Pak. Hadir. Pazar. Bazar. Keluar Pak dia. Wah, Ada. Muhammad Akbar. Hadir Pak. Hadir. Terus yang Dodi mana Dodi? Dodi Iskandar. Ada tuh Pak. Ah, Hadir ada. Pak. Hadir. Mana ya udah suaranya ada. Terus yang belum diabsen siapa? Enggak ada Pak. Cuman dikit yang masuk Pak ini. Iya, yang Ada di doang Pak. ya aduh bener-bener deh. Tadi ini doang, Pak. Pada ngilang itu tinggal 7. Nah, jadi gini. Ya. Tinggal 6 Pak. Iya tinggal 6. Paling 2, 3, 4, 5. Paketnya habis kali Pak dia Pak. Paketnya habis kali. Yang 5 yang aktif. Yang aktif Abdul Aziz, Todo, Dimas Yulianto, Muhammad Akbar dan Dodi Iskandar. Yang lain pada nggak ada. Ya. Ada yang belum disebutin ya di sini. Udah semua ya. Sekarang kamu ambil pulpennya. Hah? Ambil pulpen. Catat di kertas. Bentar, Pak. Bentar Pak, bentar. Ya. Bentar Pak, saya minum dulu. Habis belajarnya setengah-setengah sih. Ya. Terutama yang 6 orang ini, yang 6 orang. Yang lain jangan dipikirin. Ayo Pak, gas. Dah, udah semua. Belum. Sabar, Pak. Lama. Gas, Pak. Dah. Belum. Ya. Kalau ngajar kelamaan nih, kamu ntar puyeng sendiri makanya. Dah. Iya Pak, gas aja. Si Dimas mah tinggalin lama. Iya makanya udah yang ada aja, yang mau belajar aja. Ya. Gas Pak, langsung Pak. Pertama, 1 tugasnya sebutkan. 1 sebutkan dah. Ada Pak. Sebutkan urutan pemindah daya. Sebutkan urutan pemindah daya.
Sebutkan urutan pemindah daya. Udah, Pak. Pemindah daya. Udah. A. A untuk jenis kendaraan. Apa? A untuk jenis kendaraan FF. FF tahu singkatan apa? Ya tahu, Pak. Front engine, front rev. Oh, itu. Ya. Sebutkan urutan pemindah daya. A untuk jenis kendaraan FF, front engine, front rev, ya, front engine, front rev, dan front engine, front rev. Udah. Untuk jenis kendaraan FF, front engine, front rev yang menggunakan yang menggunakan tram axle manual. Oke. Dan yang otomatis ya. Itu yang A, baru yang A. Yang B. Baru yang A. Baru A, B. Kalau B untuk jenis kendaraan FR namanya. Front engine, rear drive. Apa? Front engine, rear drive. Terus, Pak. Ya, yang menggunakan Rear drive. Ya, yang menggunakan tutup kurung tuh. Yang menggunakan transmisi. Kalau tadi kan tram axle. Transmisi manual maupun transmisi otomatis. Yang tadi urutannya yang udah dipelajari tadi dari mesin, kopling, ya kan? Ini 3 doang kan, Pak? Belum, ada lagi materi yang hari ini. Masuk kan di kepala kamu. Ya. Terus Berapa soal? 3 lah, jangan banyak-banyak. Ya. Sebutkan. Nomor berapa sekarang? Nomor 2. Oke. Oke, baik. Sebutkan komponen-komponen pada sistem kopling yang menggunakan mekanisme hidrolik. Pokoknya kalau tadi yang dengerin ya masuk. Jadi sebutkan. Jadi saya ulangin. Sebutkan komponen pada sistem kopling yang menggunakan mekanisme hidrolik. Gampang itu. Oke. Lanjutkan. Nomor 3. Sekarang nomor 3 terakhir, ya. Oke. Nomor 3. Jelaskan. Nomor 3 nih. Jelaskan. Banyak nih. Iya, pokoknya pengalamannya biar otak kamu menghayalnya tinggi. Jelaskan proses
Pemindahan. Pemindahan tenaga dari mulai kendaraan diam sampai berjalan dengan kecepatan tinggi. Sampai apa? Sampai berjalan dengan kecepatan tinggi. Oke, mantap. Oke, mantap. Oke. Nanti kamu kerjakan, kamu kumpulkan, nanti setor ke saya di sekolah. Ini kertas lembar Pak ini Pak. Iya, kertas lembar. Oke Pak. Siapa? Hah? Kebanyakan di buku. Saya kebanyakan di buku gimana Pak? Ya kagak Di buku apa-apa. aja lah. Oh, kertas lembar hilang-hilangan Pak. Ya udah di buku aja, tapi storin ya. Iya Pak. Kalau mau, Kapan emang? kalau Kapan, kamu Pak? boleh, Belajar kamu di foto sekolah, aja, Pak. kamu bisa kamu foto kirim lewat WA saya. Ya. Belajar di sekolah kapan Pak? Hah? Iya, lewat WA juga boleh, japri. Tapi tolong yang ini ya, yang jelas. Tulisannya agak bisa Oke. dibaca. Ya. Lanjutkan anak muda. Iya, lanjutkan. Nah, jadi tatap muka kita cukup 2 jam aja, jangan lama-lama ya. Kasihan juga pulsa kamu nih. Ya kan? Oh iya Pak. Oh. Saya ke jalan lagi macet gimana Pak? Kenapa? Kalau otak saya nggak jalan lagi macet takutnya. Iya benar. Sama. Ya benar ya. Dah, Belajar di sekolah kapan Pak? belajar Nanya mulu. Ini kita lagi diusahain. Kemarin ada orang tua yang komplain sih. Waktu pertemuan orang tua. Komplain apaan Pak? Iya, dia kepengennya tetap di rumah, takut anaknya ketular. Aduh. Makanya. Emang biasanya Iya. itu Pak orang CI tuh orang kanang roda ada yang positif tuh si Dimas Ada yang kayak kena ya? gitu. Ada yang kena ya? Iya, makanya Nah. yang penting jaga jarak. Ya. Iya Pak. Itu soalnya si Ahmad positif Pak. Ya udah, ntar Ya aja safety. ntar dipoto ya. Oke Pak. Ya. Oke Pak mantap. Ya udah. Oke, mantap. Udah, terima kasih Oke. atas perhatiannya. Oke. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangin teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bilangin teman-teman yang lain ya, suruh kumpulin. Ya. Ya, silakan keluar. Keluar nih Pak. Ya. Oke. Oke.